Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 18 Januari 2026. Hari Minggu biasa kedua, dan sekaligus pembukaan Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristen. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada minggu ini menampilkan sosok penting dalam kehidupan beriman kita, yakni Yohanes Pembaptis. Injil bercerita tentang apa yang dilakukan Yohanes pada saat di Sungai Yordan dan bertemu Yesus. Ia melihat Yesus datang padanya, maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes mengatakan dengan jujur tentang siapakah Yesus sesungguhnya. Ia tidak mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal dan terhormat. Sebaliknya, ia memutuskan seluruh hidupnya dan kesaksiannya kepada pribadi Yesus yang adalah Mesias. Pribadi Yohanes Pembaptis memang menarik. Ia menempatkan dirinya sebagai hamba yang memperkenalkan Yesus. Ketika Yohanes ditanya oleh orang Farisi tentang hak dan dasar seseorang untuk melakukan pembaptisan, dengan jelas ia mengatakan dirinya bukan Elia ataupun Mesias. Di sini sebenarnya Yohanes punya peluang untuk menjadi terkenal dan terhormat. Dia bisa saja mengakui dia sebagai Elia atau Mesias, tapi itu bukan pilihannya. Sebab bukan untuk popularitas dirinya. Bahkan pada saat Yesus datang, padanya Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes ingin mengatakan dialah Mesias yang ditunggu-tunggu. Saudaraku yang terkasih, pada bagian akhir Injil hari ini, Yohanes memberikan kesaksian bahwa Allah yang mengutusnya untuk membuka jalan bagi Yesus telah memberikan tanda sebagai ciri khusus seorang Mesias, yaitu roh yang bentuknya seperti merpati yang hinggap di atasnya. Tanda itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita petik dan pelajari dari pribadi Yohanes dalam Injil yang kita dengarkan hari ini? Yohanes mengajarkan pada kita untuk jujur dan konsisten dalam hidup. Tidak malu mengakui Yesus, tidak malu memberi kesaksian tentang Yesus sebagai Tuhan. Yohanes mengajarkan kita untuk tidak populer di mata dunia, asalkan nama Tuhan terus dimuliakan oleh banyak orang. Injil menunjukkan pada kita bahwa Yohanes Pembaptis seorang yang rendah hati.
Ia mengakui keterbatasannya dan selalu mengarahkan orang lain kepada Yesus, bukan pada dirinya sendiri. Inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman. Jujur dalam tutur kata, dalam sikap, tulus dalam pelayanan kita, dan memiliki kerendahan hati dalam hidup. Dan semua usaha kita, kesaksian kita adalah mengarahkan orang untuk mengenal dan mencintai Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.